don't sign that NDA right now. Give us a chance to bring this guy to justice. And how are you gonna do that? By working our asses off to find proof that he assaulted you, and when we do, he will go to jail for what he did. I really think we can get him. Dalam cuplikan sebelumnya, terlihat Amy sang tokoh utama perempuan yang sangat memperhatikan isu pelecehan seksual yang dialami oleh seorang perempuan. Amy sangat ingin menegakkan keadilan untuk perempuan tersebut karena ternyata dirinya pun pernah mengalami kejadian yang serupa. Oh, sick. Oh, sick! Have a great day. Oh, thanks, you too. You have a beautiful mouth. Have a great day. Excuse me, miss, do you know where I can find a police officer? Sir, you're a police officer, right? Yeah, I'm a detective. Oh, thank God. Nah, kejadian yang dialami oleh tokoh Amy dalam series Brooklyn Nine-Nine ini merupakan salah satu contoh kasus dari standpoint teori loh. Tapi sebelumnya, standpoint teori itu apa sih? Jadi, standpoint teori atau teori feminis merupakan sebuah teori yang menjelaskan bagaimana seorang individu bersosialisasi atau membentuk dunia sosialnya berdasarkan pengalaman yang pernah dialaminya. Standpoint teori ini juga menjelaskan kalau hubungan antara gender dan seks itu selalu berubah-ubah. Nah, teori yang fokusnya dipusatkan pada gender dan seks ini didasarkan pada asumsi-asumsi yang mengatakan kalau gender dan seks itu selalu berkaitan dengan masalah ketidakadilan. Makanya, teori ini dipakai buat ngejelasin nih, kenapa sih masalah gender dan seks itu nggak ada habisnya dan selalu menuai pro dan kontra. Dan teori ini juga bisa digunakan pada keadaan yang merendahkan derajat wanita. Teman-teman di sini, siapa sih yang suka nonton Netflix? Kayaknya di zaman sekarang tuh hampir semua orang suka nonton di platform digital gak sih? Atau kalian suka cari-cari informasi di portal berita online kayak detik.com dan lain tuh deh? Nah, hal yang teman-teman lakuin itu merupakan asumsi-asumsi dasar dari teori yang bakalan kita bahas selanjutnya nih, yaitu teori uses and gratification. Nah, teori yang satu ini terbentuk didasarkan pada orang-orang yang memiliki kesadaran yang cukup dalam penggunaan media. Contohnya nih, kalau kalian buka portal berita online, itu artinya kalian udah tahu nih tujuan kalian buat menggunakan media itu buat apa, yaitu untuk mencari informasi. Media juga tentunya berkompetisi dan bersaing dengan sumber kebutuhan yang lain. Oleh karena itu, teori ini juga digunakan untuk menghubungkan kebutuhan akan kepuasan halayak terhadap pilihan media tertentu. Tapi, emangnya teori uses and gratification itu apa sih? Jadi, teori uses and gratification ini adalah sebuah teori yang menyatakan kalau kita sebagai audiens itu aktif dan juga punya tujuan tertentu dalam menggunakan suatu media. Oh, gitu ya. Tapi kan kebutuhan audiens akan suatu media itu banyak banget. Nah, makanya kebutuhan audiens akan suatu media itu diklasifikasikan menjadi 5 nih, yaitu ada kebutuhan kognitif, lalu ada kebutuhan afektif, integrasi personal, integrasi sosial, dan yang terakhir adalah kebutuhan pelepasan ketegangan. Mass Society Theory memandang bahwa media memiliki kekuatan yang cukup besar untuk membentuk persepsi kita tentang dunia sosial yang kita jalani, dan juga menggerakkan tindakan kita, dan seringkali hal tersebut terjadi tanpa diikuti kesadaran diri kita sendiri. Nah, teori ini didasarkan pada beberapa asumsi. Yang pertama, media harus selalu dipantau karena dianggap cukup berbahaya karena memiliki kekuatan dan juga pengaruh yang cukup besar dalam masyarakat. Yang kedua, media dapat mempengaruhi pikiran masyarakat secara langsung. Kemudian, media dinilai dapat merusak pikiran yang akan menimbulkan dampak negatif jangka panjang bagi individunya. Kemudian, media pun dinilai dapat menimbulkan kerusakan dan berbagai masalah. Namun, semua ini dapat diselesaikan melalui tatanan yang totaliter. Dan yang terakhir, media massa merendahkan budaya-budaya tinggi dan menyebabkan kemunduran peradaban. Biar gak bingung, aku bakalan kasih satu contoh kasus dari teori masyarakat masa ini. Beberapa dari teman-teman mungkin ada yang nyadar nih, kalau misalnya menjelang pemilu tuh pasti ada aja media yang memberitakan berita-berita baik mengenai salah satu paslon dan terkesan menjelekan paslon-paslon lain. Sebenarnya mereka nggak secara langsung mendeklarasikan kalau mereka memihak salah satu paslon, tapi dengan media tersebut yang hanya memberitakan hal-hal baik mengenai salah satu paslon, itu aja udah bisa kelihatan dong kalau media tersebut emang mendukung paslon tersebut dan pengen masyarakat memilih paslon tersebut. Kasus kayak gini juga bisa aja disebut dengan hegemoni media.